Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara dan hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin menyertai saudara-saudara semuanya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena rahmat-Nya kita dapat mengadakan tatap muka, dan insya Allah nanti juga dilanjutkan dengan temu bicara di antara saudara-saudara dengan saya sendiri. Lebih-lebih bagi saudara-saudara juga yang datang dari jauh, dari Bandung, tentunya berangkatnya pagi-pagi sekali dan masih ngantuk barangkali. Mudah-mudahan setelah sampai di Tapos ini dengan bau daripada kandang, antuknya bisa hilang. Sungguh saya sangat gembira sekali, oleh karena itu saya sampaikan selamat datang di Tapos ini. Dan banyak yang sebenarnya ingin semua datang di Tapos, yang sebetulnya di Tapos tidak ada apa-apanya, tidak ada banyak. Tapi itu ada baiknya, sehingga sedikit besarnya juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri apa sebenarnya yang ada di Tapos ini. Karena di sana sini tentunya juga dihubungkan dengan peternakan, dan presiden tentunya juga merupakan peternakan yang mewah, segala serba ada, baik mengenai istana katanya ada, juga mengenai helipadnya juga ada, dan juga kolam renangnya maupun juga daripada golf course-nya. Padahal sama sekali tidak ada, barangkali yang dihubungkan daripada satu dengan lain. Yang dikatakan kolam renang itu adalah tempat bak air untuk menampung air dari 2,5 km dari sini untuk minum daripada ternak-ternak itu. Lantas kedua juga lapangan rumput guna makan ternak, karena kelihatan luas, disangkanya juga itu golf course-nya itu. Lantas tempat pengeringan dari hasil-hasil produk lainnya, umpamanya kopi itu, maupun juga coklat, barangkali itu dinilainya, disangkanya sebagai helipadnya. Jangan terlalu jauh. Kalau saya dari Bogor kemari tentunya selalu cepat supaya tidak capek, lebih baik naik naik helikopter. Padahal tidak ada sama sekali, dan nanti saudara-saudara bisa melihat. Katanya ada istana, ya istananya ya ini. Ini saja sebetulnya merupakan bangunan yang kita beli daripada bekas pameran perindustrian pada waktu itu. Ikut ada rumah joglo. Nah, saya turut lelang satu ini. Kemudian kita dirikan di sini. Begitu pula daripada lainnya, sehingga tidak ada apa-apanya. Mudah-mudahan nanti saudara akan bisa menyaksikan daripada keseluruhannya. Saya sungguh gembira bahwa tadi telah diuraikan saudara-saudara daripada berbagai pengurus koperasi mahasiswa, koperasi pemuda, maupun juga daripada koperasi lainnya maupun pemuda pada umumnya sedang mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen koperasi. Ini tentu sangat menggembirakan, dan saya harapkan mudah-mudahan apa yang telah diberikan dan apa yang telah diperoleh saudara-saudara dalam rangka mengikuti pendidikan pelatihan manajemen koperasi itu akan merupakan bekal bagi saudara-saudara, sehingga nanti akhirnya menjadi kader-kader koperasi yang tangguh dan andal untuk turut serta atau berpartisipasi pembangunan dalam bidang ekonomi pada umumnya, khususnya juga pembangunan dalam bidang koperasi sebagai salah satu pelaku ekonomi daripada ekonomi nasional kita. Saudara-saudara tentunya tadi telah 12 tahun mengikuti dalam bentuk daripada koperasi mahasiswa. Tapi sebetulnya Orde Baru itu sudah mulai lahirnya telah membuat program dan sana mengenai pengembangan daripada koperasi itu. Karena apa? Ya karena memang koperasi sudah merupakan amanat daripada rakyat itu sendiri yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45. Bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka ekonomi nasional kita sesuai dengan pasal 33 sudah jelas bahwasanya ekonomi nasional kita harus kita susun atas dasar usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian alat-alat produksi yang penting dan yang menyangkut hajat hidup daripada rakyat
harus dikuasai negara. Air maupun juga bumi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Untuk apa? Untuk sebesar-besarnya kemakmuran daripada rakyat Indonesia. Ini beberapa pokok pemikiran yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Yang pertama adalah usaha bersama dan kekeluargaan. Kemudian alat produksi yang penting dan menyangkut hajat hidup daripada rakyat termasuk air, bumi dan kekayaan dikuasai oleh negara. Untuk apa? Sebesar-besar kemampuan rakyat. Yang diperhatikan adalah memang sebesar-besar daripada kemakmuran rakyat. Nah, di sini antara lain ada pula pengertian daripada dikuasai oleh negara. Apakah itu perlu dikuasai secara langsung, misalnya seperti hal-hal yang strategis seperti Pertamina dikuasai oleh negara. Begitu pula pabrik-pabrik lainnya itu. Kalau dikuasai oleh negara secara langsung, ya seperti negara komunis, segala sesuatunya serba diatur oleh negara. Kita pun telah merasakan demikian. Ternyata memang juga tidak bisa berjalan. Negara-negara komunis yang dulu mengandalkan ideologinya, mengatur segala sesuatunya secara sentral, sekarang mengakui kegagalannya sendiri. Bahwa dengan sistem itu memang tidak mungkin. Seperti halnya juga pada waktu saya artinya berkunjung ke RRT pada waktu akan memulihkan hubungan diplomatik antara RRT dengan Indonesia. Saya menemui pemimpin-pemimpinnya baik daripada presidennya, perdana menteri maupun juga daripada sekretaris jenderal partainya. Saya katakan ini kalau kemudian sudah menyadari daripada komunisme tidak bisa membawa kemakmuran daripada rakyatnya, lantas akan kemana arahnya itu? Saya tanyakan. Kemudian terus terang beliau-beliau itu adalah menyampaikan pengakuan kegagalannya. Terus segala sesuatu yang diatur secara sentral, dikuasai oleh partai, itu ternyata memang tidak bisa membawa hasil, justru daripada sebaliknya. Karena mereka mengatakan merupakan polisi yang daripada partai komunis. Mengatakan polisi itu kebijaksanaan kuali besar, mengatakan. Karena apa? Daripada semua itu diperlakukan sama. Segala sesuatunya diatur, makannya diatur, lantas masaknya pun juga dalam kuali yang besar. Kemudian masing-masing dapat satu mangkok. Yang bekerja ya rajin ya satu mangkok, yang malas juga satu mangkok. Itu akhirnya kemudian menyadari bahwasanya tidak membawa kenaikan produksi yang tinggi, justru merosot. Karena yang tadinya kerja keras, ya buat apa kerja keras yang bisa sama satu mangkok saja itu. Sehingga kemudian melakukan ini gagal total, karena itu tidak mungkin. Tapi saya katakan lantas kemana arahnya itu setelah itu gagal. Nah, kemudian inilah terus mereka mengatakan cuma bahasanya memang belum memenuhkan daripada jalan yang harus ditempuh untuk memperbarui daripada sistem komunisme yang dinilai dan diakui sebagai kegagalan itu. Dia terus terang mengatakan sementara sekarang terpaksa satu negara itu mengambil dua sistem, ialah sistem bukan pure komunisme tapi adalah sosialisme yang disesuaikan dengan adat istiadat dan juga daripada kebudayaan Cina katanya. Kemudian yang kedua adalah terus terang saja ini mengambil sistem yang dulu kita tentang, kita musuhi, ya sistem kapitalisme. Ini yang kemudian diakui, sehingga dengan demikian terpaksa satu negara sementara mengambil dua sistem. Memang kelihatan bahasanya Cina itu adalah bentuk daripada menerapkan kapitalisme, mulai daripada pantai utara sampai selatan itu dibentuk kantong-kantong daripada pembangunan kawasan industri. Itu pure melaksanakan sistem kapitalisme seperti di Hong Kong. Terus Hong Kong itu kemudian dibangun daripada utara. Nah, itu lantas pengakuannya demikian, sehingga ternyata memang dengan demikian memang pertumbuhan daripada Cina sangat pesat sekali pada akhir-akhir ini. Sedangkan daripada di pedalaman yang di luar daripada kantong-kantong tadi masih menggunakan sistem sosialisme, tadi dirubah. Ialah apa? Yang tadinya semua produksi itu diambil oleh negara, sekarang diberikan 70%. Itu kepada rakyat, 30% saja diambil negara. Yang 70% ini kemudian lantas sekarang diperkenankan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.
untuk membeli pakaian, untuk membeli perumahan, dan membeli apa kebutuhan daripada hidup. Berarti lantas dengan demikian ada iming-imingan, itu, ada kegairahan daripada petani karena bekerja keras akan memperoleh 70% tadi. Nah, ternyata produksinya itu meningkat sekali. Itu. Ini juga satu pengalaman bahwasanya dengan apa yang tadi katakan dikuasai oleh negara, dengan semua penuhnya dikuasai negara seperti sistem komunisme, itu ternyata memang yang telah 70 tahun mengeterapkan komunisme saja merasa gagal. Tentunya juga kita tidak akan menuju ke situ. Tapi jelas bahwa apa arti daripada dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar daripada kemampuan rakyat. Nah, ini tentunya kita harus menafsirkan lain, tidak dikuasai semata-mata oleh perusahaan-perusahaan negara, dikuasai itu karena juga tidak mampu daripada kemampuan negara menguasai seperti Pertamina dan sebagainya, itu akan tapi juga bisa dikuasai dengan kebijaksanaan, dengan polisi maupun juga perundang-undangan. Tapi semuanya apa? Untuk sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat kita. Ini yang harus kita pegang teguh. Karena itu akhir-akhir ini orang mengatakan ini mengenai monopoli, undang-undang monopoli harus segera dilahirkan. Padahal kalau menurut Undang-Undang Dasar 45, sudah menguasai itu kan berarti monopoli. Ya kan? Berarti monopoli. Jadi kalau kita buru-buru kemudian lantas undang-undang monopoli tidak jelas daripada arahnya, bisa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 itu sendiri. Karena itulah dalam rangka ini daripada Orde Baru tidak lantas jelas tidak akan menguasai keseluruhannya menuju kepada etatisme pada penguasaan negara, akan tapi juga bisa menguasai dengan kebijaksanaan maupun polisi maupun juga dengan peraturan perundang-undangan yang semuanya diarahkan kepada sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat Indonesia. Ini tentunya kita sebagai Orde Baru yang sudah melahirkan bertekad untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, bahkan kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, lain harus kita pegang teguh. Sedangkan dalam rangka penjelasan daripada pasal 33 itu jelas mengatakan bahasanya segala pokok-pokok pemikiran di dalam pasal 33 itu merupakan landasan dasar daripada demokrasi ekonomi. Itu jelas dalam rangka penjelasan itu. Kemudian lantas mengatakan juga bahasanya produksi oleh rakyat untuk rakyat, kemudian lantas dipimpin dan diawasi oleh masyarakat. Itu yang ditujukan adalah kemakmuran masyarakat, rakyat, bukan kemakmuran seorang-seorang. Itu sedang dikatakan bahasanya bangun ekonomi yang paling cocok adalah kooperasi. Itu. Inilah dengan sinyal kooperasi itu mutlak sudah katakan tadi suatu amanat, itu harus amanat yang diberikan. Tapi kalau kemudian lantas sekarang kita melihat kenyataan, mungkinkah kooperasi itu segera kita andalkan itu untuk dapat membangun termasuk daripada proyek-proyek yang besar itu yang seharusnya dikuasai oleh negara. Tapi kalau negara tidak mampu, apakah kita akan biarkan? Kemudian kita menunggu sampai mampu, gitu. Sedangkan daripada koperasi jelas memang belum mampu. Karena itu lantas sekarang siapa ini? Dengan sini juga potensi yang kita miliki adalah daripada swasta. Tapi jelas kita tidak boleh memisahkan bahwa apapun swasta yang kita beri kepercayaan, bukan lantas karena kita membiarkan ekonomi dikuasai oleh swasta orang seorang untuk kemakmuran, tapi untuk kemakmuran dan kesejahteraan daripada masyarakat Indonesia itu. Karena sebagaimana juga sekarang pengalaman ini negara yang ingin menerapkan sosialisme seperti Burma itu ingin menerapkan sosialisme ala Burma. Mereka mengadakan menutup diri, isolasi gitu. Dulu saya pernah berdebat tahun 70-an dengan Jenderal Lewin gitu. Dan beliau ingin menetapkan demikian, saya mengatakan saya kira tidak mungkin itu karena memang kita terbatas, kita memang tidak bisa hidup sendiri, kita harus kerjasama dengan bangsa-bangsa lain. Ternyata apa? Sampai sekarang gagal total daripada kemakmuran rakyat, kesejahteraan daripada rakyat Burma, Myanmar sekarang. Akhirnya apa? Setelah melihat kok Indonesia lain ini, akhir semuanya sekarang menteri-menteri semua dikirimkan ke Indonesia untuk mempelajari daripada semuanya itu. Ini mana letak daripada kesuksesan daripada Indonesia. Berarti lantas sudah menyadari bahasanya sistem isolasi
politik isolasinya dengan menerapkan sosialisme ala Burma tidak berhasil. Nah, sekarang mulai bahasanya Indonesia pada waktu mengatakan kita daripada Indonesia tidak mengambil sistem sosialisme, tapi mengambil daripada sistem Pancasila. Ialah sistem yang sesuai dengan kebudayaan daripada kita. Saya katakan bahwasanya sistem Pancasila itu saya katakan bahwasanya sistem yang sosialistis, religius. Bukan sosialisme, tapi sosialistis religius. Sedangkan daripada sosialisme ada tidak. Ini akan kita buktikan. Pada waktu ini mengatakan dengan Jenderal Lewin, ya tinggal nanti kita lihat saja sejarah nanti akan menjadi saksi siapa yang benar. Nah, sekarang Jenderal Lewin sudah tidak dalam jabatan, sudah pada yang muda baru lantas mengetahui kalau itu pun keliru dan salah. Nah, sekarang banyak akan belajar sampai kepada apa? Perubahan daripada Undang-Undang Dasar itu akan jiplak saja daripada Undang-Undang Dasar 45 daripada kita kirim ke sana terserah masa bodoh. Barangkali akan jiplak begitu tuh ganti kata-katanya terserah, tapi mengatakan jiwa daripada susah-susah untuk mencari itu lebih baik ya sudah gitu saja. Jadi masalahnya sekarang mengenai soal koperasi. Terus koperasi jelas itu adalah merupakan suatu tugas yang dipercayakan kepada kita dalam rangka membangun ekonomi itu. Kita telah membangun daripada koperasi sejauh mungkin menghimpun daripada potensi yang dimiliki daripada rakyat. Justru yang kecil itu kalau kita himpun bersama akan menjadi potensi yang kuat pula. Karena ada sasaran yang jangka pendek yang akan dicapai oleh Orde Baru pada waktu itu adalah cukupnya pangan, cukupnya sandang, cukupnya papan. Lantas pendidikan dan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan daripada ekonomi. Karena itu lantas sekarang dengan sendirinya lantas kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Sebagian besar daripada rakyat Indonesia itu adalah rakyat di desa, tinggal di desa, rakyat petani itu. Dan kemakmuran dengan sendirinya juga kalau dipetui daripada pangannya. Oleh karena itulah daripada mencukupi pangan itu menjadi prioritas yang pertama. Ini hanya bisa dilaksanakan dengan mengarahkan segala potensi yang dimiliki oleh rakyat yang tinggal di desa. Tentunya rakyat di desa adalah memang keadaannya memang sangat memprihatinkan. Sebagai satu misal dan gambaran, tadi untuk dapat memberikan penjelasan kenapa ada orang mengatakan ini pemerintah seolah itu hanya memikirkan KUD, koperasi unit saja. Apa ada alasannya sebetulnya? Kenapa kita prioritaskan? Tapi dalam rangka memprioritaskan KUD bukan berarti lantas melupakan daripada koperasi primer non KUD. Tidak. Tapi yang diutamakan pada waktu itu adalah koperasi unit desa. Apa sebabnya? Ya tadi dalam satu mengenai mencukupi kebutuhan pangan. Ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan pertanian, dengan mengerahkan daripada kemampuan yang ada pada rakyat. Sedang rakyat kita pada waktu itu terus terang aja daripada angka-angka yang memang ada bahasanya pada permulaan daripada pembangunan 5 tahun pertama. Rakyat kita petani yang tinggal di desa terutama daripada petani kita yang jumlahnya kurang lebih 18.750.000 daripada petani penggarap sawah, itulah 11 juta daripada rakyat kita itu memiliki tanah di bawah setengah hektar. Di antaranya daripada 11 itu memiliki tanah di bawah daripada 6 juta rakyat memiliki tanah di bawah daripada seperempat hektar. Seberapa hektar itu kan ukuran dari 50 kali 50 sebagai sumber penghidupannya, bagaimana bisa cukup? Itu kan itu harus kita mencari terobosan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi per hektar sehingga produksi tidak akan naik. Kalau produksinya naik, pendapatan daripada petani dengan yang akan naik, lantas kebutuhan nasional daripada beras akan dicukupi. Yang tadinya adalah biasa kita mengimpor kemudian bisa diatasi. Itulah sebabnya kita dahulukan daripada pembentukan koperasi dengan membentuk koperasi unit desa, menggabungkan daripada beberapa desa
Karena desa administratif belum tentu mempunyai kekuatan ekonomi, tapi kita gabungkan beberapa desa menjadi unit ekonomi, disitulah kita bentuk daripada koperasi unit desa tersebut. Karena masalahnya dalam rangka pengeterapan teknologi, rakyat yang lahannya sempit, kemudian untuk meningkatkan produksi dengan usaha yang kita namakan intensifikasi dengan panca usaha menggunakan bibit unggul, kemudian pupuk, obat-obatan, irigasi dan cara tanam yang baik, ternyata memang bisa menaikkan produksi per hektar. Dengan cara tradisional maksimum hanya 2 ton tiap hektar. Tapi kemudian nanti menggunakan intensifikasi dengan panca usaha tadi, dengan dikerjakan tiap-tiap orang bisa double menjadi 4 ton. Kemudian secara kelompok dan kemudian lebih terpadu bisa double lagi menjadi 8 ton. Yang akhir-akhir ini kemudian kita tingkatkan lagi dengan merubah caranya daripada penggunaan pupuk urea yang biasanya dengan curah, kemudian kita rubah untuk menjadi tablet, bisa menghemat pupuknya dan tambah daripada produksinya. Karena bisa menghemat 20%. Karena kalau dengan curah itu ya disebarkan demikian, dengan sebelumnya masuk tanah itu sudah terbawa air. Kemudian lantas karena angin besar nyangsang pada pohon-pohon. Ini 20%. Sehingga dengan tablet tersebut bisa menghemat 20% daripada biaya, produksinya bisa naik 10%. Nah, tentu menguntungkan antara lain. Dengan demikian mutlak itu diperlukan, sedangkan rakyat tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk membeli sarana produksi, apakah membeli pupuknya, membeli obat-obatan, bibit itu tidak punya. Jadi yang demikian memang harus segera pemerintah berusaha melewati bimas bimbingan massa disediakan daripada semuanya. Apakah itu menaik kreditnya untuk memungkinkan dia membeli daripada sarana produksi, maupun juga mengenai penyaluran sarana produksi, dan setelah produksi berhasil kemudian menampung daripada produksi dalam rangka processing sama marketing. Nah, unsur-unsur itu memang diperlukan, karena itulah dibentuk koperasi unit desa yang ada 3 daripada unsur-unsur semuanya itu. Dan ternyata bahwasanya walaupun seluruhnya itu adalah belum sempurna, ternyata memang bisa membuktikan itu Indonesia yang tadinya merupakan pengimpor beras yang terbesar di dunia tahun 84 itu bisa swasembada. Walaupun makan waktu berapa? Dari tahun 68 sampai kepada 84 baru bisa swasembada beras. Nah, sekarang tinggal mempertahankan. Ini kan satu bukti bahwa saya melewati intensifikasi dengan sistem penyaluran, melewati organisasi daripada koperasi unit desa, terus koperasinya bisa berhasil swasembada secara nasional, dan juga bisa menaikkan pendapatan daripada petani-petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu. Walaupun demikian ternyata memang ya belum bisa berkembang dengan baik gitu. Misalnya ada gangguan pada waktu itu karena untuk membeli sarana produksi harus membeli uang kita berikan kredit pinjaman, ada yang tidak kembali dan sebagainya. Tapi secara total kalau kita lihat hasilnya secara nasional ya seimbang lah itu. Karena swasembada sama pendapatan daripada petani naik. Pendapatan petani daripada naik berarti daya beli daripada petani naik. Berarti produk-produk lainnya di luar daripada petani ada yang membeli daripada semuanya. Inilah antara lain kenapa daripada pemerintah terlalu kaudisentris, hanya kaudis saja yang diperhatikan, karena memang mutlak dalam rangka mencukupi kebutuhan daripada pangan. Sebab memang pada waktu yang lampau itu kalau dan sampai sekarang saya kira demikian, begitu pangan isi perut daripada rakyat terlambat datangnya, bukan karena produksi, terlambat datangnya distribusi saja, sudah mempengaruhi daripada harga, berarti inflasi dan naik, mempengaruhi daripada harga-harga lainnya, berarti lantas sekarang ekonomi kita terganggu. Karena itu ingin saya jelaskan bahwa ini benar-benar itu merupakan suatu perjuangan yang tidak ringan. Sejak mulai lahirnya Orde Baru, kemudian secara bertahap bisa menghasilkan daripada produksi beras yang cukup, menaikkan daripada
pendapatan petani. Setelah kemudian kita bisa sampai sekarang barangkali jumlah KUD itu sudah meliputi 8.873 KUD daripada 8.873 KUD. Itu saja yang mandiri baru separuhnya, baru 4.934. Berarti masih 3.939 belum mandiri. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, yang terus-menerus harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebetulnya, seperti saya katakan, sebetulnya ya bukan KUD sentris, yang jumlahnya hanya 8.873 tadi. Dengan koperasi-koperasi non-KUD, ternyata juga berkembang dengan baik. Misalnya jumlah daripada koperasi yang diberatkan kepada simpan pinjam itu jumlahnya melebihi daripada KUD, kurang lebih sudah 15.756. Itu daripada koperasi yang memelihara, memperhatikan atau mengurusi mengenai soal simpan pinjam saja. Kemudian lantas koperasi non KUD lainnya, dan koperasi primer lainnya itu juga lebih banyak. Kurang lebih sudah 33.188 itu koperasi primer. Itu belum mengenai koperasi yang kemudian ada di pegawai negeri, angkatan bersenjata, kemudian sampai kepada pemuda dan sebagainya, sampai kepada pesantren. Ini pun juga baru ada berapa itu yang bisa dibangun, antara 7.000 lebih, baru 344 daripada pesantren yang kemudian membangun daripada koperasi. Tapi sudah dimulai itu. Jadi dengan demikian sebetulnya juga nggak benar kalau pemerintah itu hanya memikirkan KUD saja. Oh, nyatanya jumlahnya non KUD lebih banyak daripada semuanya. Hanya memang keseluruhannya itu belum bisa berkembang dengan baik. Inilah tantangan. Apa sebabnya? Sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan daripada pengembangan koperasi itu. Baik mengenai pengurusannya maupun juga mengenai manajer daripada koperasi tersebut. Nah, ini perlukan daripada pendidikan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya jumlah koperasi yang memang menurut sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus kita tonjolkan, itu dengan sirinya masih banyak diperlukan tenaga ahli. Pengurus-pengurus atas dasar pengertian kesadaran, tapi manajer koperasi teknis itu harus betul-betul bisa menguasai, mengelola daripada koperasi tersebut. Ini yang tentunya pendidikan latihan itu sangat diperlukan, dan mudah-mudahan saudara pun juga akan bisa. Kemudian masalah ada kekhawatiran biasanya. Ini koperasi itu sebagai penguasa koperasi primer. Kemudian lantas sekundernya apakah puskut maupun inkutnya dengan sini memang belum berjalan dengan baik. Tapi yang kita utamakan memang primernya itu harus betul-betul bisa berjalan. Tidak bisa menangani daripada perusahaan-perusahaan yang besar. Yang memang kita harus berani mengoreksi diri, hati mawas diri. Memang tidak mampu kok akan mengurusi daripada yang besar. Karena dirinya lebih baik kita belum mampu, kecil, memperkuat diri. Kalau bisa memperkuat diri dari berbagai koperasi, ya akan merupakan potensi yang besar. Akan bisa sama-sama kuatnya potensi yang dimiliki oleh yang besar-besar non-koperasi tersebut. Apakah oleh pemerintah, BUMN, maupun juga daripada swasta. Tapi masalahnya tidak perlu khawatir bahwasanya ini seolah-olah sekarang yang besar dalam pembangunan ekonomi kok hanya swasta aja. Bagaimanapun juga swasta ini merupakan potensi, aset yang harus kita gunakan dalam rangka. Kalau tidak kita menunggu, ya kita sudah ketinggalan dengan negara-negara lain. Tapi jelas bahwasanya segala swasta tidak terlepas, apapun juga yang dilakukan oleh swasta harus kita arahkan dikuasai oleh negara sebesar-besar daripada kemampuan rakyat. Sehingga dengan demikian maka kita bisa mengambil bijaksana. Tapi sebetulnya secara jujur, sekarang ini orang hanya melihat ini perusahaan-perusahaan besar dimiliki oleh beberapa orang, soal pemilihan. Tapi apakah belum ada manfaat yang dirasakan dalam sebesar-besar kemampuan rakyat daripada industri yang besar itu? Apakah itu semen, apakah itu kemudian lantas mengenai daripada industri tekstil dan sebagainya? Apakah belum ada? Saya kira sudah ada. Walaupun tidak turut memiliki. Apa? Produknya itu siapa yang menikmati? Kan produknya untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Kita membutuhkan tekstil. Kalau itu pabrik tidak ada,
terlepas dari siapa yang menguasai, kan terpaksa kita harus mengimpor. Berarti orang negara lain yang menikmati pada hasilnya, kita masih tergantung lagi di sana. Sedangkan itu tetap harus kita butuhkan, bisa dipermainkan daripada harganya. Walaupun sekarang memang dikuasai oleh orang seorang, oleh swasta, tapi produknya itu kan sebetulnya sudah dinikmati dalam rangka sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setidak-tidaknya harganya terbanding. Kemudian lantas tidak menggunakan devisa. Kalau pabrik itu ada, tenaga kerjanya lapangan. Kalau ada keuntungan, membayar pajak. Kalau memang ada pembagian dividen, membayar pajak lagi. Kan semuanya itu sudah juga merupakan sebagian daripada mendukung untuk sebesar-besar kemakmuran daripada rakyat. Jadi ada persoal pemilihan, karena pemerintah harus menguasai. Saya kira gampang. Gitu. Gampangnya apa? Gitu. Jangan kita khawatir kalau kemudian swasta seperti seperti usaha-usaha yang besar itu kemudian akan terus bisa mengatur. Saya kira enggak. Kita kemudian bisa mengarahkan dalam rangka trilogi pembangunan, stabilitas, pertumbuhan, pemerataan. Sekarang harus di pemilihannya sebar kepada rakyat melewati bursa. Ya. Dengan demikian rakyat turut memilih dari perusahaan itu. Lantas yang kedua juga langsung kepada koperasi. Kalau bursa itu adalah orang yang membeli, tapi kalau koperasi berarti anggota koperasi itu yang beli. Hanya sekarang masih belum berjalan dengan lancar. Tapi dilihat daripada segi polisi, saya kira sudah tidak perlu kita khawatirkan bahwasanya ekonomi kita itu akan dikuasai oleh beberapa gelintir daripada swasta yang sudah dapat menggunakan kesempatan peluang untuk mendirikan daripada berbagai industri tersebut. Ini bagi saya terus terang saya memang tidak ada kekhawatiran karena masalahnya bisa kita atur daripada keseluruhannya. Ini jangan sampai kekhawatiran itu juga lantas membawa lemahnya daripada semangat untuk memperkuat daripada koperasi itu tadi. Dan kalau koperasi itu ikut terpilih, ya jelas bahasanya kan tidak dimilih oleh beberapa orang itu. Dan kemudian apalagi kalau kemudian koperasi bisa berkembang, koperasi itu sendiri akan bisa mendirikan daripada perusahaan-perusahaan besar. Apakah dalam rangka hukum, status hukum koperasi atau status hukum perusahaan swasta, itu bisa saja. Jadi sekarang mengenai kita sudah memasuki daripada pembangunan jangka panjang yang kedua. Terus mulai repelita kanem daripada pembangunan jangka panjang yang kedua, terus memasuki era tinggal landas itu akan melanjutkan, meningkatkan, lebih memperdalam daripada pembangunan dengan kemampuan sendiri itu untuk menuju pada sasaran, mendekati pada sasaran yang utama dalam masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Karena sasaran yang utama itu memang tidak bisa kita dekati sekaligus, tapi harus perlu bertahap, maka sasaran daripada pembangunan jangka panjang yang kedua itu adalah meningkatkan kualitas manusia, kualitas masyarakat Indonesia yang tentunya lebih maju, lebih sejahtera, aman lahir dan batin dalam tata kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat berdasarkan Pancasila. Dalam iklim kehidupan itu diantara manusia dengan manusia ada keseimbangan, keserasian dan lain sebagainya. Antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan alamnya, dan manusia dengan penciptanya, ialah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini sebagai sasaran antara yang akan kita dekati untuk menuju kepada pendekatan sasaran yang akan kita capai, ialah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kalau kita lihat seperti tadi bahwasanya di antara ini pembangunan jangka panjang pertama untuk menyusun daripada landasan, nah tentunya terus terang saja kita landasan take off itu tidak menggunakan teori daripada Rostov, bukan, tapi daripada teori kita sendiri membentuk daripada landasan yang bisa kita gunakan sebagai pancangan untuk melanjutkan, meningkatkan, memperdalam daripada, sehingga tidak perlu lantas kemudian syarat-syaratnya apa yang kita miliki seperti koperasi sekarang dengan KUD-nya, dengan primernya sekian-sekian dan sebagainya, ini kita gunakan sebagai landasan untuk melanjutkan, meningkatkan maupun juga memperdalam. Nah, sekarang daripada lain-lainnya bagaimana? Itu sampai di mana kekuatan daripada landasan sebagai sasaran pembangunan jangka panjang yang pertama
Nah, itu sampai di mana itu? Koperasi telah kita ketahui bahwasanya ya kita belum sesuai, belum sebagaimana yang kita harapkan. Masih merupakan tantangan. Ini harus kita lanjutkan sehingga mempunyai kekuatan dapat membentuk kekuatan, kemudian menjadi salah satu peranan daripada ekonomi, pelaku ekonomi daripada koperasi ini di samping namanya pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sekarang di lainnya bagaimana itu? Kita syukur alhamdulillah bahwasanya benar-benar selama 25 tahun membangun yang kita dalam bidang ekonomi ingin membentuk suatu landasan kehidupan ekonomi di mana industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Terus pertanian itu fungsinya akan terus sampai mendukung pada perkembangan industri tersebut. Nah sekarang pertanian tadi sudah sampai kepada hasil di mana kita swasembada. Ini harus terus merupakan dukungan. Sebab kalau itu akan berhasil berarti ketenangan itu akan bisa capai dengan rakyat. Kemudian daripada industri pun juga bisa sampai. Lihat daripada si pengembangan industri, kalau sudah melihat di mana saja ada sentral industri, apakah itu di Cilegon, kemudian di Gresik, kemudian lantas ada di Lok Sumawe, kemudian Kalimantan Timur dan sebagainya, itu semua industri daripada hulu sampai berhilir semuanya adalah kita bangun. Tinggal yang paling hulu yang belum. Kenapa? Modalnya terbesar. Umpamanya apa? Baja. Baja itu menghasilkan spons, kemudian dan pellet, sama slab. Pellet itu yang batangan itu sampai menjadi paku yang gede. Itu sudah. Gitu. Batonizer sampai pada paku ini sudah. Gitu. Kemudian slabnya begitu, yang tebal sampai yang paling tipis itu sudah. Itu. Hanya kemudian yang paling atas, paling hulu adalah mengolah iron sand, pasir besi menjadi pellet ini yang belum karena investasinya adalah sangat besar. Terpaksa kita harus mengimpor kurang lebih 4 juta ton daripada pellet tersebut. Tidak apa, kita gunakan dalam rangka mengamankan mengenai pemasaran, dalam rangka imbal beli. Kita mau membeli pellet daripada negara, kalau kamu membeli barang yang kita. Nah, begitu pula daripada alumina juga begitu, boksit menjadi alumina. Daripada smelter aluminium itu semua sudah kita selesaikan. Tinggal yang paling hulu ialah mengolah boksit itu menjadi alumina. Terpaksa kita harus masih, padahal boksitnya kita ada. Tapi untuk membangun itu biayanya sangat tinggi sekali. Karena kita menunggu, kita serang pada swasta sampai sekarang belum ada. Terpaksa kita harus mengimpor alumina. Tidak apa. Itu kita gunakan dalam rangka mengamankan imbal beli tadi. Untuk memasarkan produk-produk yang telah ada pada kita. Kita akan mengambil daripada negara-negara yang menghasilkan alumina, itu ambil, tapi kamu beli barang kita. Kalau memang tidak mau, ya terpaksa kita milih lain. Walaupun harganya lebih murah, ya tidak akan kita beli. Tapi yang bisa membeli daripada barang-barang kita. Itu dilihat daripada sini. Industri dan pertanian sudah jelas. Tapi kalau beberapa indikator ekonomi yang kemudian lantas juga daripada dinilai oleh dunia, oleh organisasi dunia maupun juga negara-negara berkembang lainnya, itu saudara barangkali perlu saya ceritakan, kita sampai sekarang itu kan low profile, tidak gembor-gembor daripada pada waktu KTT non-blok bulan September tahun yang lampau di Indonesia. Mereka itu tidak percaya kalau kita itu bisa menyelenggarakan KTT yang demikian luas itu. Menilai kita itu seperti di Afrika gitu. Betul itu. Ada yang terus terang menyatakan gitu. Tapi kemudian setelah melihat demikian, melihat persiapan dan lain sebagainya, mereka baru kagum loh. Kok bisa Indonesia ini? Kemudian samping itu kan kita adakan pameran produk-produk daripada industri dan pertanian dan manufacturing dan sebagainya. Mereka baru katakan ini Indonesia menipu kita, membohongi kita. Diam-diam ternyata sudah tidak lagi negara berkembang, tapi sudah negara maju. Jangan kata belum, jangan masih jauh. Karena apa? Kemajuan daripada industri dan sebagainya, mulai menguasai teknologi canggih sampai kepada teknologi tepat guna kita kuasai dan menimbulkan kepercayaan daripada kita. Memang kemudian lantas kalau daripada negara demikian, sehingga akibatnya sekarang dalam kerjasama non-blok untuk kerjasama selatan-selatan, apa yang ditawarkan daripada Indonesia dipercayai.
dalam kemudian lantas kerjasama selatan-selatan untuk dengan sistem magang, misalnya petani, keluarga berencana, semua belajar ke Indonesia untuk diterapkan di negerinya masing-masing. Pembiayaannya mereka tidak bisa, kita pun tidak bisa. Tapi kemudian lantas pihak ketiga, negara maju, kita pernah ajak untuk kerjasama triangle segitiga. Negara maju lantas kemudian membiayai negara-negara berkembang yang tidak mempunyai dana, uang untuk mengirimkan orang-orangnya ke Indonesia. Nah, biaya itulah. Kemudian setelah di sini baru lantas kita membantu menepian. Mereka mempunyai keterampilan kembali ke sana bisa melaksanakan daripada kesemuanya. Ini yang kemudian juga dikagumi bahasanya. Selama KTT itu selama non-blok 9 kali KTT tidak pernah berjalan follow up-nya itu sebagaimana Indonesia melaksanakan. Karena itu sekarang bingung siapa yang akan melanjutkan itu, kemudian takut semuanya. Itu. Yang dulu adalah kita selalu diganjel oleh negara-negara komunis itu, karena mereka memang berusaha agar supaya non-blok itu menjadi menjadi satelit alamiah daripada negara komunis itu, agar supaya karena sama-sama menentang kapitalisme, imperialisme, jadi supaya menjadi memperkuat daripada kita yang menolak ya. Karena tolakan itu terutama daripada Indonesia sama pendiri non-blok oleh negara-negara komunis kan kemudian dibenci. Karena terus dihalang-halangi saja. Sedangkan Indonesia memang tidak pernah mengajukan. Tapi negara-negara lain itu minta. Salah satu pendiri non-blok yang belum pernah menjadi ketuanya Indonesia ditawarkan, enggak, saya akan membangun di dalam negeri sendiri. Tapi karena diminta, ya boleh. Tapi negara komunis pada waktu itu masih saya mengatakan terus dihalang-halangi. Ya silakan, benar kebetulan. Sebetulnya saya juga tidak punya keyakinan. Tapi setelah kemudian lantas yang mengajukan Nicaragua tidak mampu, baru mereka menyerah. Ya sudah, serahkan Indonesia dengan catatan setelah Indonesia Nicaragua. Padahal negaranya kacau itu sampai sekarang. Nah, itu. Dan sekarang setelah gilirannya karena syaratnya demikian, kita menawarkan Indonesia 3 tahun, sekarang Nicaragua melanjutkan. Akhirnya mengatakan sorry tidak bisa menerima karena takut dan tidak sanggup untuk menerima pimpinan daripada non-blok itu, sehingga sekarang kita sulit untuk mencari gantinya ini. Jadi kalau tidak gantinya, ada negara mengatakan sudah Indonesia untuk dilanjutkan sampai term kedua. Saya katakan enggak, itu. Karena konsensusnya harus hanya 3 tahun. Kalau kemudian diperpanjang 1 tahun, ini apa boleh buat? Itu. Nah sekarang di Kairo ini sedang dibicarakan siapa yang akan menerima sebagai tuan rumah daripada KTT non-blok yang ke-11 ini. Ini saja bingung. Tapi kita sanggup untuk memperpanjang sampai kepada 1 tahun saja. Kemudian mereka melihat negara-negara maupun juga daripada negara maju itu maupun juga daripada lembaga-lembaga dunia, memang ada beberapa indikator yang meyakinkan daripada pembangunan yang kita hasilkan. Umpamanya aja selama 25 tahun, tidak hanya 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir, selama 25 tahun. Dilihat daripada segi pertumbuhan, kita itu bisa menciptakan pertumbuhan itu antara 6 sampai 7% konstan selama 25 tahun. Sedang beberapa negara di Asia juga demikian. Ada yang terus, tapi baru 10 tahun yang terakhir. Tapi kita selama 25 tahun membangun, dapat mempertahankan. Kemudian lantas juga dilihat daripada GNP-nya, gitu. Mulai daripada $70, akhir pelita kelima, kita mencapai $650 kenaikan. Walaupun kalau kita lihat dari perbandingan negara-negara di ASEAN, Indonesia itu masih terendah di GNP-nya, kalah dengan Filipina. Filipina itu 750-800, kita masih 650. Tapi ya penduduknya berapa? Penduduknya 40 juta, kita 190 juta. Sehingga jumlahnya dengan juga menjadi besar itu. Kemudian inflasi yang kita diwarisi 650% mulai, kemudian kita usahakan sampai bisa dikendalikan terus menerus selama 25 tahun di bawah 10%. Itu 1 digit. Akan selalu kita usahakan agar supaya antara 5, tapi 1 digit antara 5, pokoknya di bawah daripada 10. Ini Anda bisa kita usahakan. Kemudian juga ekspor. Ekspor kita mulai pembangunan 69 itu kurang lebih 850 juta 1 tahun.
pada waktu masih Orde Baru itu melaksanakan konsolidasi dan rehabilitasi, ekspor kita itu baru 600 juta US dollar. Saya minta kepada ahli-ahli ekonomi pada waktu itu, buat tingkatkan ekspornya itu menjadi 1 miliar gitu. Dia ngatakan, wah nggak bisa Pak, itu ya kecuali ada perang. Kalau ada perang barangkali kita bisa jual karya kita dengan harga tinggi. Wah ya jangan gitu. Gitu. Tapi ahli-ahli kita memang tidak memikirkan, tidak mungkin, memang sulit. Gitu. 69 baru 850. Tapi sekarang tahun terakhir daripada Pelita kelima berapa? 38 miliar US dollar. Coba melonjaknya berapa itu? Itu memang yang angka-angka itu memang tidak bisa menipu daripada orang lain. Kemudian lantas sekarang di sampingnya struktur daripada ekspor kita juga sudah berubah. Kalau dulu itu hanya minyak yang dimenonjolkan dan non migas turun, sekarang non migas itu lebih tinggi daripada migas. Biasa migas itu adalah pertanian itu yang lebih menonjol, sekarang ini manufacturing sudah lebih. Berarti apa? Industri kita berhasil, karena semuanya hanya dihasil daripada industri. Jadi sesaran yang kita ingin ciptakan, industri yang kuat itu pertanian tangguh, merupakan satu landasan untuk take off itu dengan baik. Pangan sudah jelas kita bisa swasembada daripada pangan itu. Ini tentunya merupakan beberapa indikator itu yang kemudian lantas mempunyai menjadi kekuatan daripada kita. Seperti halnya juga di APEC. Di APEC itu sebenarnya merupakan satu kerjasama ya sekalipun masih informal itu, dan juga Indonesia bisa menerobos di dalam perundingan daripada G7 dan negara-negara maju di Tokyo itu sebetulnya pernah dicoba oleh negara lain, terutama daripada G15 yang pada waktu Senegal menjadi ketuanya ingin menerobosnya, ditolak. nggak bisa. Tapi kemudian Indonesia kemudian majukan, ditolak juga. Tapi lantas kita banyak di antara mereka yang mengatakan ini non blok sekarang itu lain. Itu sehingga kemudian kalau sampai tidak didekati oleh negara maju, mungkin akan terlepas mandor, akan menjadi kesulitan daripada mereka. Akhirnya kemudian kita diterima, walaupun tidak langsung, tapi dengan syarat saya diterima oleh ketua, tapi harus ada mahtaking, artinya ada kepercayaan daripada semua negara. Dan apa yang saya kemukakan harus dibicarakan di KTT G7. Kemudian setelah hasilnya hendaknya sampaikan kepada saya, sehingga saya bisa menyampaikan kepada anggota non-blok. Itu semua dipenuhi. Ini apa? Karena potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Bukan seperti apa? Negara lain negara nggak bisa nerobos demikian. Tapi kalau Indonesia, karena potensi daripada Indonesia itu daripada pembangunan yang telah dimiliki. Tapi tentunya juga kemudian ada orang yang sinis, ya kemajuan sekemian, tapi beban hutangnya kan besar, itu dah. Lantas sekarang sampai anak cucu nanti bisa harus membayar, gitu. Lantas bagaimana? Ini sebetulnya memang tidak ngerti daripada orang-orang daripada semuanya. Kita itu adalah memang karena bertekad membangun dengan kemampuan sendiri. Tapi kita hidup di dunia tidak sendiri. Lah kalau kemudian ada kemampuan daripada dunia bisa membantu kepada kita, kenapa tidak kita manfaatkan? Asalkan kita yang menentukan syaratnya, bukan mereka yang menentukan syaratnya. Syaratnya daripada pinjaman apa? Jangka panjang 30, grace periodnya pun sudah ada. Saat daripada 7 sampai 10 tahun, bunganya adalah kecil. Bunganya paling tinggi 3,5% 1 tahun. Bahkan ada yang memberikan 2%. Ada yang kira dengan sini itu. Lebih daripada itu kita tolak. Itu. Lah ternyata memang semua memberikan. Grace period terutama daripada 7 tahun. Jadi kalau semua pinjaman ini bukan untuk konsumsi, tidak, tapi untuk membangun proyek-proyek itu, sehingga proyek itu selesai 3 tahun misalnya, grace period 7 tahun, belum waktunya kita membayar, sudah bisa menikmati hasil daripada proyek itu 4 tahun. Sehingga kemudian ya pada saatnya kita bayar ya bisa. Gitu. Lain-lain negara itu kesulitan apa? Karena mereka tidak menentukan kebijaksanaan itu. Asal pinjaman ya sudah disaut begitu saya. Nah, sekarang kelabakan itu. Terutama pinjaman yang komersial jangka pendek itu. Dengan sini ada kesulitan. Hanya Indonesia yang kemudian akhirnya lantas kemudian dalam rangka non blok semua minta
supaya Indonesia membagi pengalaman dalam soal memanage, mengelola daripada pinjaman yang kita berikan, terutama negara-negara yang kesulitan itu. Ini juga antara lain yang kemudian diterima oleh negara-negara berkembang daripada kita memberikan pengalaman kepada negara-negara dalam cara mengelola itu. Dan sama sekali tidak ada ikatan. Sampai kepada akhir-akhir ini akan dicoba-coba oleh Belanda dalam rangka memberikan pinjaman, kemudian lantas syaratnya mengenai soal hak asasi dan sebagainya, sorry, lebih baik terima, gitu, terima, itu, karena kita harus konsisten, itu, karena masalahnya apa? Ya sejak semula kita itu adalah sudah menentukan semua pinjaman tidak ada syaratnya. Loh kok sekarang ada syaratnya? Sedangkan pada dasarnya pinjaman itu sementara. Kita itu ingin menjadi bangsa membangun dengan kemampuan sendiri. Dan akhirnya harus menuju kemampuan sendiri. Bantuan itu hanya sementara kita butuhkan. Kalau sudah membutuhkan, kita tidak ingin menjadi bangsa yang menerima bantuan, tangannya di bawah. Tapi kita ingin menjadi bangsa yang tangannya di atas untuk memberikan bantuan kepada negara-negara lain. Dan itulah kita buktikan sekarang. Walaupun kita masih demikian, sudah membantu pada negara-negara lain. Umpamanya misalnya soal beras. Dalam rangka polisi beras, kita melewati KUD, kita menentukan floor price, harga yang terendah bagi petani. Tapi yang memenuhi syarat itu tentunya tentukan. Kalau harga di pasaran lebih tinggi daripada harga floor price, silahkan menjual. Tapi kemudian harganya adalah di bawah dari floor price, beli oleh pemerintah. Untuk apa? Stok nasional. Apa fungsi stok nasional? Untuk melindungi konsumen. Kalau ada pedagang-pedagang kemudian akan naik kan, ini dibuka saja sudah makan mati daripada mereka. Tidak akan bisa mempermainkan daripada harga. Sehingga stok kita itu adalah memang tinggi. Nah stoknya itu kemudian lantas membutuhkan biaya, penyusutan, pembiayaan dan sebagainya. Sekarang ada negara yang butuhkan, memang butuh sekali. Nah, terpaksa mau beli, tidak punya uang, ya pinjam, ya baiklah saya pinjamin. Itu 100.000, 300.000 ton itu Vietnam, kemudian Filipina, kemudian juga Tanzania dan bahkan Kuba itu adalah sekarang pinjam uang, pinjam beras daripada kita karena memang sudah kelaparan itu. Nanti saya berikan, ini apa keuntungan kita? Itu kita pinjamkan. Kalau kamu punya beras kembalikan. Tapi kalau tidak punya beras ya dibayar itu dengan produk lainnya. Keuntungan kita apa? Kalau kita melihara stok nasional dalam negeri, membiayai. Tapi kalau kita titipkan di sana, tidak perlu ada biaya, tidak ada biaya. Tapi kita mesti punya stok ada di negara lain. Nah itulah. Karena itu lantas semuanya tenang. Nah tadi kembali lagi mengenai soal Belanda, kemudian akan mengaitkan saya tolak, mereka bingung. Tapi saya mengatakan bahwasanya Indonesia menolak itu karena pada dasarnya pada suatu saat kita Indonesia memang tidak membutuhkan daripada bantuan, apalagi bantuan yang sekarang dihubungkan dengan persyaratan tidak. Tapi bukan berarti bahwasanya kemudian kita jadikan untuk memperbesar permusuhan di antara Belanda sama Indonesia, enggak itu. Hanya kamu mensyaratkan, kemudian saya tidak mau terima. Kalau memang kamu bantu, kau gunakan bantu pada negara Afrika yang mau datang ke Indonesia untuk membiayai, itu kan berarti membantu segitiga triangle tadi. Dan kedua, kamu telah membantu Indonesia. Saya tidak lantas sekarang menghancurkan rakyat kita untuk memusuhi daripada Belanda. Rakyat Belanda pemerintah tidak, tetap kita meningkatkan daripada hubungan atas dasar prinsip hidup berdampingan secara damai, menghormati kedaulatan masing-masing, kemudian tidak mencampur urusan negeri, kerjasama saling menguntungkan. Kenapa? Kalau kamu bantu, gampang itu. Kamu sekarang mengimpor barang-barang Indonesia itu dengan meningkatkan itu penerimaan devisa kita adalah meningkat tanpa saya harus membayar kembali. Gitu. Berarti kan demikian daripada pedagang tingkatkan. Yang kedua, itu orang-orangmu itu seluruh nostalgia ke Indonesia sebagai turis, bawa uangmu ke sini, saya tidak perlu bayar kembali. Ini yang kemudian lantas dilaksanakan daripada keseluruhannya itu sampai kepada mereka juga bingung sendiri dan ini disangkanya wah Indonesia marah. Itu akan demikian, saya enggak, bukan cari musuh kita itu cari kawan itu untuk kerjasama sampai kami demikian.
sampai kepada satunya ditingkatkan saja perdagangan, turis sama kunjungan kunjungan daripada penjabat boleh saja. Kalau tidak percaya itu ratumu sudah datang ke Indonesia, sudah Indonesia. Itu nanti rakyat Indonesia mau menyambut, itu bukan lantas permusuhan gitu, enggak itu. Karena masalahnya kita itu sebagai bangsa yang tidak ingin mempunyai rasa dendam itu tidak ada itu. Nah, kemudian ternyata apa? Nanti tahun depan itu sekaligus itu sudah ada pembicaraan bahwasanya Ratu Beatrix itu akan datang ke Indonesia. Yang lebih anunya apa? Secara politis akan datang pada saat kita memperingati 17 Agustus. Apa itu artinya secara politis? Belanda kan tidak pernah mengakui kedaulatan kita pada proklamasi. Pada waktu penyerahan kedaulatan tahun 50 toh. Lah kalau ini datang turut memperingati, berarti secara langsung tidak langsung politis kan mengakui. Silakan kita datang, akan saya sambut. Gitu. Nah sekarang kembali mengenai soal pinjaman tadi. Itu semuanya itu kita masakan. Setelah kita hitung-hitung, gitu, daripada semua proyek yang dikuasai oleh badan usaha milik negara, itu merupakan aset, itu berapa? 230 triliun, berarti 115 miliar US dollar. Utang kita hanya 70 miliar saja. Lah kalau tidak mau utang, dijual aja. Ini jual aja untuk kembalikan. Gitu. Gitu. Walaupun dijual, kita kan sudah tidak perlu risau. Kenapa? Semua itu proyeknya, industri sudah di dalam negeri. Itu. Kalau dulu tidak demikian, tidak membangun dengan pinjaman, lah kan tidak ada proyek. Berarti kita masih tergantung kepada negara-negara lain. Itu. Karena itu, saya sekarang ini adalah dalam rangka membangun dengan kemampuan sendiri, dan kalau perlu bantuan tidak ada, kita itu mempunyai cadangan. Gitu. 230 triliun berarti 115 miliar. Ini sekarang kita jual apa? Jual kertas sekarang. Go internasional. Dalam go internasional itu berarti secara kita jual ke sana dapat dolar masuk. Ini kita katakan jualannya kertas saja. Ya. Kemudian kalau kita nanti mampu kita beli lagi. Apalagi kalau kita bisa mempermainkan, diturunkan harganya kita beli, pada waktu naik kita jual lagi. Akan dapat untung gitu, dapat untung gitu. Ini yang sedang kita lakukan daripada keseluruhannya itu. Jadi dengan demikian kita bisa mempunyai kemampuan cadangan untuk membiayai perempuan sendiri dengan aset-aset yang telah kita miliki. Ini belum swasta, dan swasta tinggal lebih banyak daripada itu. Gitu. Saudara sekalian, inilah daripada hal-hal terutama mengenai pembangunan koperasi yang sekarang sedang ditekuni, dan memang nanti akan terus kita lanjutkan. Semuanya masih merupakan tantangan yang besar yang harus kita hadapi bersama. Nah, sekarang karena saudara-saudara di Tapos tentunya juga ingin menekan apa sebenarnya Tapos ini, itu mana soal peternakan daripada Tapos ini. Sebenarnya peternakan Tapos ini juga walaupun dalam skala yang kecil juga ingin berpartisipasi dalam rangka pembangunan. Seperti halnya diamanatkan oleh GBN bahwasanya suksesnya pembangunan tidak semata-mata tergantung kepada penyelenggara negara, tapi tergantung kepada partisipasi daripada masyarakat secara luas. Lah, Tapos ini mengusulkan daripada kecil, ingin berpartisipasi yang kecil dalam rangka pembangunan. Pembangunan apa? Yang untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, terutama untuk mensejahterakan kebutuhan daripada rakyat sekarang maupun jangka panjangnya, itu terutama mengenai sumber daya alam dan pembangunan manusia Indonesia utuhnya, kebutuhan daripada lahir dan batin, baik mengenai mulai daripada bayi sampai kepada nanti menjadi manusia yang kualitas. Pangan itu adalah megang peranan yang penting. Pangan yang bermutu, pangan yang bergizi, tidak hanya karbohidrat saja, tapi termasuk daripada protein hewani. Lah protein hewani itu dengan hasilnya bisa juga harus kita bangun sedemikian rupa sehingga mencukupi. Sebab negara-negara bangsa-bangsa yang maju, terutama kecerdasannya, kurang protein daripada hewani, itu memang hasilnya mempengaruhi kepada pertumbuhan keenceran daripada otaknya. Karena itulah harus betul-betul kita bangun sedemikian rupa sehingga protein hewani apakah daripada peternakan sapi, kerbau, kambing, unggas sampai kepada perikanan baik dari darat maupun suhu laut, ini harus kita tingkatkan
sehingga menjadi bangsa yang banyak proteinnya, makan dicukupi kebutuhan proteinnya itu daripada karbohidratnya. Seperti negara-negara di Eropa sekarang itu maupun juga daripada Jepang itu. Bahasanya nasinya itu hanya sedikit. Kalau kita itu satu hari mesti 3 kali. Sarapan nasi, siang nasi, sore pun nasi. Asal penuh saja. Itu. Tapi bagi mereka yang sudah membutuhkan tidak. Nasinya itu hanya sedikit. Tapi proteinnya, pada waktu saya berkunjung ke Eropa pertama kali, tahun 61, itu, sebagai anggota militer untuk mengadakan hubungan beberapa negara pada waktu itu. Lantas diadakan dinner, digugus dengan steak. Steaknya itu kurang lebih ya 200 gram, satu piring itu. Saya kan melenggar, ini kalau di rumah untuk satu keluarga. Sekarang saya suruh makan sendiri, rumah tahu makan sendiri dan harus habis, nah akhirnya kok tidak habis, belum biasa, belum biasa. Nah itulah karena mereka itu sudah berubah, proteinnya yang lebih tinggi daripada karbohidratnya. Lah itu kan merupakan satu tantangan sendiri. Harus sekarang bangun mengenai peternakan. Agar supaya sumber proteinnya itu bisa dicukupi. Mau tidak mau, ya peternakan. Apakah itu daging, susu, maupun telur dan sebagainya. Nah, kita melihat sekarang itu sapi maupun kerbau sebagai sumber protein hewani.